Dan Sobat Review ini, di sini kita akan bahas pertarungan Luffy versus Kizaru akan menjadi seperti apa. Yang apakah nantinya akan epic atau malah memble begitu. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Di mana perilisan dari One Piece Chapter 1091 kemarin menjadi minggu yang luar biasa dari serial One Piece kita. Mulai dari beberapa hari sebelumnya, perilisan live action di tanggal 31 Agustus yang ini keren banget sih. Gabungan Jepang dan Barat dipadukan di satu live action tersebut. Buat kalian semua udah pada nonton atau belum nih? Untuk saya sendiri, saya sudah buat reviewnya di channel ini jika kalian penasaran. Lalu untuk animenya, di mana kita mendapatkan opening baru yang wah ini sama-sama keren banget. Yang untuk hal itu juga sudah saya bahas sedikit di bagian post komunitas ya. Dan untuk isi episodenya tentu saja dengan momen epic dari Luffy petirnya, tentu saja OTW untuk Bajrangan yang menjadi penutup versus Kaido nanti. Dan di malamnya, chapter 1091 pun rilis yang ditutup dengan dua momen epic, Zoro versus Lucci, dan tentu saja Luffy versus Kizaru. Jadi apakah kira-kira Luffy akan menang mudah mengingat dia ini seorang Yonkou yang cuma ngelawan Admiral doang? Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Serta klik juga tombol subscribe-nya dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa besar, pasang headsetnya, ambil posisi PWN, wadidaw. Luffy versus Kizaru adalah hal yang sudah lama sekali kita nantikan, terutama terkait feat yang Kizaru lakukan di Sabondi lalu. Dia meratakan seluruh bajak laut tepi jerami seorang diri, dan bahkan sangat mudah sekali, jangankan tanpa terluka, bahkan tersentuh pun tidak sama sekali. Yang sadar atau tidak, kekalahan satu kru yang bahkan narator pun berkata seluruh kru dihancurkan itu terjadi di chapter 513 yang rilis tepat 15 tahun yang lalu di 8 September 2008. Jadi tentu saja ini adalah duel yang sudah ditunggu-tunggu oleh semua orang, yang bahkan Oda sendiri pun berkali-kali mengingatkan di chapter 1091 kemarin, di mana semua kru masih mengingat memori kelam yang diterimanya di Sabondi lalu. Mulai dari Brook yang berkata hal tersebut, lalu juga diperjelas oleh Usopp yang bahkan Kizaru sendiri pun berkata nostalgia ketika mengingat bajak laut topi jerami. Yang untuk Luffy sendiri tentu saja dia menutup chapter dengan berkata bahwa dirinya sudah 100 kali lebih kuat dibandingkan dirinya 2 tahun yang lalu. Dan pastinya ini akan menjadi pertanyaan utama kita, apakah 100 kali lebih kuat cukup untuk mengalahkan Kizaru? Karena perkataan 100 kali ini sangat persis sekali dengan kata-kata Shaki terkait Rayleigh yang kekuatannya 100 kali lebih kuat dibandingkan para supernova, yang berarti jika kita hubungkan kedua premis tadi, bukankah itu mengindikasikan jika Luffy ini dirinya sama kuat dengan Rayleigh di 2 tahun yang lalu? Dan lagi-lagi pertanyaan lanjutannya adalah apakah Rayleigh lebih kuat dibandingkan Kizaru? Nah, untuk hal ini sejujurnya sudah mulai menarik, di mana banyak yang langsung membahas terkait power scaling dimulai dari Admiral dan Yonkou, di mana Yonkou jelaslah bang jauh lebih kuat dibandingkan Admiral biasa. Yang bahkan banyak yang mengatakan jika Admiral level mah setara dengan Komandan Yonkou doang bang. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, apa iya seperti itu? Lagi-lagi power scale ini sebenarnya bahasan yang cukup membosankan, tapi hal yang paling diminati oleh kalian semua juga kan. Nah, di sini akan kita coba bahas secara singkat saja untuk kekuatan dari Admiral yang katanya setara Komandan Yonkou doang. Dimana mungkin beberapa pertarungan di antara Admiral dan Komandan Yonkou yang terjadi itu banyak kita lihat di arc Marineford lalu, terutama Aokiji versus Jozu, dimana momen awal tonjokan Jozu yang melukai Kuzan, langsung tuh pada saat itu komunitas One Piece langsung pada berkata, oh ternyata Admiral hanya skuad Komandan Yonkou saja. Padahal kan kita tahu tidak lama setelah itu Aokiji dapat dengan mudah mengalahkan Jozu lagi-lagi tanpa terluka. Lalu juga kasusnya untuk Akainu, di mana Komandan Yonkou-nya yaitu S yang bahkan dia langsung jadi donat. Tapi oke lah, dia sempat digeprek oleh kaptennya yaitu Shirohige yang seorang Yonkou, yang dimana kita juga melihat sendiri saat duel terjadi 1 versus 1 di antara Shirohige dan Akainu. Di situ bahkan Akainu terluka oleh Shirohige, tetapi dia juga bisa berhasil membalas kepada Shirohige dan menghilangkan sebelah mukanya. Yang bahkan pasca terluka parah oleh Shirohige pun, dia masih bisa meratakan semua komandan
Jawabannya seorang diri, yang dari sini saja sudah bisa kita bilang jika Admiral jauh sekali levelnya di atas Komandan Yonkou. Atau mungkin kalian kalau mau bawa-bawa Ryukyugu yang takut dengan Shanks, untuk hal ini pun sangat wajar sekali. Bahkan Ryukyugu sendiri pun berkata dia akan melawannya lain kali, alias tidak akan di waktu sekarang, karena bukankah dia harus melawan Shanks plus seluruh krunya. Dan jangan lupa kru Shanks ini adalah yang paling balance dari kekuatannya. Jadi kalau dia harus melawan Shanks dan banyaknya Shanks lainnya digabung di satu kru, ya wajar lah untuk Ryukyugu pun pasti tidak akan bisa menang. Lalu bagaimana dengan Kizaru ini? Hal dasar yang kita ketahui adalah dia memiliki advance dari Busoshoku Haki yang terlihat bersamaan dengan Aokiji dan Akainu saat mereka menahan dampak dari serangan Shirohige di Marineford lalu. Dia juga sepertinya punya penglihatan masa depan karena bisa menghindari serangan Shirohige dulu, dan di chapter lalu juga oleh Sentomaru di mana dia melepas tubuhnya agar tidak terkena sabetan kapaknya. Ya memang walau bisa saja sih itu Ken Bunsoku biasa, tetapi hal serupa yang pernah kita lihat terkait kemampuan Semilogia ini yang bahkan bisa menghindari serangan-serangan itu adalah dari Katakuri, yang dia pun mengubah tubuhnya karena bisa melihat ke masa depan, yang apakah untuk kasus Kizaru pun dia memiliki kemampuan tersebut. Lalu juga untuk Kizaru, dia ini adalah pemakan Pika-Pika Nomi alias kemampuan cahaya, di mana jelas selain kecepatan yang luar biasa, dia sendiri berkata jika speed is weak, yang itu akan menjadi alasan kenapa serangan-serangannya akan berdampak sangat berat sekali dan dahsyat walau menggunakan effort yang sangat minimal. Di Marineford bahkan dia bermain-main melawan Shirohige karena terlihat dia berpindah ke atas pedangnya dan menyerangnya dengan laser-laser tersebut. Yang bisa kita bilang dia ini tidak pernah terluka sama sekali di Marineford, atau mungkin lebih jauh lagi dia belum pernah terluka sama sekali di satu serial One Piece kecuali oleh satu orang saja, yaitu Rayleigh ketika berhadapan sekilas di Sabundi Archipelago. Nah pasti dari sini banyak banget nih yang langsung bilang, lah bang, bukannya dia aja takut sama Ben Beckman waktu di Marineford lalu. Dan pertanyaannya adalah, yakin dia benar-benar takut? Kalau dia takut, kenapa setelah diancam oleh Ben Beckman, tidak lama setelahnya dia masih tetap menyerang Luffy menggunakan Yasakani no Magatamanya? Jadi lagi-lagi itu pastinya cuma respon singkat saja, bukan benar-benar takut alias tidak akan melakukan apa-apa. Tapi lagi-lagi kalau kalian bawa-bawa movie yang terjadi di Movie Red dan beberapa movie lainnya yang dia kabur dari Shanks, lagi-lagi itu filler doang ya. Dan yang paling penting adalah dia bahkan mau pergi ke Wano Kuni setelah tahu Kaido dan Big Mom beraliansi, yang dia pun bertanya kepada Akainu, apakah perlu aku yang datang ke Wano Kuni? Lagi-lagi kalau dia cuma admiral level, nggak mungkin kan dia bakal nekat ke sana melawan dua orang Yonkou yang pastinya cari mati doang. Bahkan di chapter baru juga kita tahu kalau Kizaru ini memiliki pertahanan yang membuatnya disebut sebagai monster, dan orang-orang mengakui hal itu. Makanya serangan kuat dari Sentomaru alias Ashigakara Dokoi-nya tepat di mukanya pun tidak membuat Kizaru terluka. Nah jadi apakah saya bilang jika Kizaru pasti akan menang melawan Luffy? Lagi-lagi tentu saja jawabannya tidak secara pasti alias 100%. Apalagi Luffy yang sudah mengawakeningkan buah iblisnya dan dapat lebih fleksibel dalam melakukan apapun, itu pasti akan menjadi boost yang luar biasa dalam pertarungannya melawan Kizaru. Seperti bagaimana dia bisa mengubah petir menjadi karet, yang bukankah tidak akan aneh lagi jika nanti semua serangan-serangan cahaya dari Kizaru bakal dia ubah juga menjadi karet dan digunakan untuk keuntungan pergerakan dari Bakasenchou kita. Nah tapi lagi-lagi jangan lupa juga ya dengan semua kekuatan Kizaru yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yang bukankah sangat masuk akal juga jika ternyata dia memiliki awakening dari buah iblis Logia, dan mungkinkah ini pertama kalinya kita akan melihat hal tersebut. Tapi sebelum ke awakening, Oda saja sudah memberikan 3 benda keramat di Jepang sana ke satu karakter Kizaru ini, mulai dari serangan yang paling sering dia lakukan yaitu Yasakani no Magatama. Ini adalah kalung yang ditawarkan kepada Dewi Matahari yaitu Amaterasu. Lalu yang kedua adalah Hyata no Kagami, di mana itu adalah cermin keramat. Makanya kemampuan dari Kizaru ini memantul-mantul layaknya sebuah cermin. Dan yang terakhir adalah Ame no Murakumo, yang mungkin punya sebutan lebih terkenal sebagai Kusanagi no Tsurugi. Itu juga adalah nama pedang yang diciptakan oleh Kizaru dalam pertarungannya melawan Rayleigh sebelumnya. Jadi bukankah sangat mencurigakan sekali kenapa 3 benda keramat
tamat yang ada di Jepang sana Oda berikan kepada satu karakter ini. Yang bukankah akan sangat sayang sekali jika pertarungan hanya akan menjadi berat sebelah untuk seseorang yang diberikan privilege dalam tanda kutip yang luar biasa oleh Oda kepada Kizaru. Yang apakah juga duel Awakening dari Sun God melawan Sang Cahaya ini akan menjadi penutup yang epic untuk arc action. Yang lagi-lagi jika kalian sadar, bounty dari Kizaru dan Luffy pun dihargai dengan angka yang sama di 3 miliar berry. Mantap sekali nih. Kira-kira Awakening apa ya yang cocok untuk sebuah cahaya? Apakah mungkin membalikan waktu? Karena katanya jika lebih cepat dari cahaya, waktu akan bergerak mundur. Nah, coba tuliskan pendapat kalian ya terkait hal tersebut. Nah, jadi untuk video kali ini kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike jika kurang suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.